nerimo dulu, Mm-mm. sabar, kemudian pasrah. Gitu. Kalau orang tuanya sabar, dia bisa mengerti bagaimana menghadapi anak-anaknya atau yang dengan kebutuhan khusus tadi. Harapannya ya surga sebenarnya kan begitu. Iya, Ridha Allah saja iya, kalau sudah begitu. benar Bapak. Gitu. Sebenarnya itu Allah ngasih ini ya Pak, kesempatan ya Kesempatan sebenarnya ya. ya, dikasih golden ticket juga ya Ya itu. sebenarnya Itu ya sebenarnya gitu. golden ticket betul. Iya, Itu golden golden ticket ticket. buat orang tua. Siapa tahu nanti dia yang menarik kita ke sana. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Iya, kalau boleh tahu Bapak alasannya mengambil bidang okupasi terapi ini Okupasi. apa Pak? Ya. Iya. Eh, pada awalnya nggak ada alasan ya. Pada awalnya nggak ada alasan. Karena Mm-mm. waktu itu saya lulus SMA 94 ya. Mm-mm. Saya lulus SMA 94. Itu kebetulan saya memang pengen sekolah, setelah itu pengen kuliah di kesehatan gitu. Ada temen ngajak, ayo kuliah fisioterapi sebenarnya gitu sebenarnya. Sebenarnya. Nah, pas kita ke kampus itu ternyata kok ada dua pilihan ini. Mm-mm. Satu akademi okupasi terapi, Mm-mm. satu akademi fisioterapi. Ternyata ada dua. Nah. Ternyata yang satu ini baru, Mbak. Dalam satu komplek ini ada dua akademi. Mm-mm. Saya mikir, mana ya? Mana ya? Nah, kemudian ya saya berkomunikasi dengan orang tua saya. Cobalah yang baru aja, mungkin akan menjanjikan di depan. Kan saingannya juga belum banyak. Gitu. Iya, iya, Dulu iya, awalnya iya, begitu iya, iya. sebenarnya. Baca peluang ya Pak ya. Baca peluang. Baca Ya. peluang gitu. Gitu. Kemudian ketika saya eh, masuk, Mm-mm. oh iyalah saya Bismillah ambil okupasi terapi, Mm-mm. ternyata menarik sekali. Oh ternyata menarik juga ya. Gitu. Mm. Ya, yang kemudian membuat saya, oh iya, ini em, secara keilmuan masuk gitu. Kemudian secara peluang kerja juga masuk gitu. Secara fungsinya nanti di masyarakat juga masuk sekali. Bismillah saya terjun di situ. Iya belajar 3 tahun dulu akademi. Sekarang Mm-mm. udah jadi Poltekkes kayaknya ya. Oh, iya, Sekarang iya. Poltekkes. Mm-mm. Beberapa akademi digabung jadi Jadi Poltekkes ya. Poltekkes, iya. Dan eh, 3 tahun 97 lulus yaitu. Saya angkatan 98. pertama jadinya, Mbak, di okupasi Oh, terapi Indonesia. Indonesia. Ya. Berarti pertama kali okupasi ada, Bapak sudah Iya, ini ya. betul. Saya angkatan pertamanya. Wow, Iya, Mbak. berarti ini ya, sesepuh dari sesepuh, yang paling sepuh. Dari semua angkatan yang paling Iya, sepuh ya. Bapak gitu. Iya. Ada dua sekarang. Mm-mm. Satu masih di Solo di Mm-mm. Poltekkes, yang satu di UI. Di UI ada. Ada okupasi terapi ya Bapak Iya. ya. Tapi memang ini ya, jalan Allah tuh nggak pernah salah ya. Mungkin waktu Bapak ngelihat akademi itu yang satu lebih bersinar gitu Bapak ya? Enggak ya? Oh, oh, kalau yang di UI itu Heeh. saya udah lulus, Heeh, baru kemudian dia ada. ada ya. Enggak, misalnya yang pas lihat akademi ada dua, fisioterapi, Oh, okupasi gitu itu ya ya. mungkin Ya. ada cahaya lain Mau yang menyinari okupasi gitu. iya iya. Oke. Terus kalau boleh cerita Pak, selama Bapak menjadi terapis ini, Iya. ada nggak momen paling berkesan gitu kayak, oh ternyata ini alasan saya menjadi seorang okupasi terapis gitu. Ada nggak Pak momen berkesan mungkin sama pasien atau sama siapa gitu? Hmm, ya. Eh, okupasi terapi itu kan apa ya? Goalnya itu ya, Mm-mm. goalnya itu okupasi terapi itu mengembalikan seorang yang mengalami masalah kesehatan, Mm-mm. entah itu masalah kesehatan secara fisik, entah itu mental, Mm-mm. bisa kembali ke komunitas keluarganya atau sosial masyarakatnya kan begitu ya. Sehingga eh, ketika kita melihat, oh pasienku sekarang bisa balik rumah, sudah mandiri, Mm-mm. sekarang bisa kerja lagi, misalnya begitu. Oh itu luar biasa, Mbak. Oh ya senang sekali. Yang paling mudah aja begini. Ini yang contoh yang paling simpel ya. Orang kalau stroke itu kan Mm-mm. katakanlah yang hemiparesis saja lumpuh separuh ya. Iya. Lumpuh nggak total misalnya, separuh.
Kemudian ketika dia habis perawatan di rumah sakit, kemudian kembali langsung ke rumah, kan dia masih sangat bergantung dengan keluarga. Dia masih sangat bergantung dengan keluarga, apa-apa dibantu kan gitu. Buru-buru mau kerja, wong mau makan sendiri masih susah, pakai baju sendiri susah, pakai mandi sendiri susah kan begitu. Nah, okupasi terapi itu kan mengembalikan fungsi itu. Namanya okupasional. Okupasional itu kan aktivitas. Sehingga goal kita itu seseorang itu ketika sudah dilayani okupasi terapi itu ya bisa melakukan aktivitas mandiri, bisa kembali ke masyarakat dengan keterbatasan ataupun tidak. Ada kan orang stroke itu pulang dari rumah sakit ya masih lumpuh gitu. Iya. Sehingga dengan keterbatasan itu dia masih bisa mandiri. Ada yang bisa setelah diterapi ya total bisa alhamdulillah kembali pulih Sehat 100% lagi. ibaratnya begitu. Iya. Itu alhamdulillah lagi gitu. Tapi paling tidak yang dengan keterbatasan itu dia bisa mandiri di masyarakat, itu udah luar biasa sekali. Dan kita kan tahu orang stroke itu ada yang bisa pulih benar, ada yang enggak bisa, ada yang dibantu total gitu. Nah, peran okupasi terapi di situ. Nah, itu rasanya luar biasa itu. Iya. Wah, ternyata sekarang alhamdulillah bisa ke pasar. Alhamdulillah sekarang arisan RT bisa datang gitu. Kemarin stroke dirawat sekian hari misalnya begitu. Itu contoh dari stroke ya. Dan banyak hal lah yang lain. Banyak gitu. banyak Iya. yang lainnya Pak. Iya. Jadi rasanya ada kebahagiaan Oh tersendiri gitu ya Pak ya, iya, kalau pasien sangat. bisa sehat lagi Iya, gitu. betul. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Pak selama nanganin pasien di sini tuh sebenarnya tuh selain terapi kan perlu juga ya sebenarnya dukungan keluarga Keluarga, itu. iya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Pak dukungan keluarga di keberhasilan terapi Oh, ini iya. gitu? Wah, itu dukungan keluarga itu utama kalau menurut saya. Itu keberhasilan yang paling utama itu di situ. Eh, kita itu kan ya tidak hanya kita sebagai terapis, bahkan dokter, perawat, dan lain-lain lah. Pasien berkunjung kan paling berapa sih seminggu sekali Iya, atau mungkin sebulan sebulan sekali ya. sekali. Kemudian dikasih edukasi, dikasih obat, pulang kan gitu. Lainnya itu kan sebenarnya di rumah itu. Iya. Yang paling penting di situ itu. Nah, itu perannya besar. Dia nanti berhasil dengan terapi atau tidak justru di keluarga itu. Kalau kami biasanya saya lakukan evaluasi, saya lakukan rencana terapi, saya lakukan terapinya, bentuk aktivitasnya, pasien keluarganya diminta untuk lihat. Saya lebih suka mereka ada di dalam, lihatlah gitu. Ketika melihat, mereka sudah sedikit tahu, selesai kita ajak ngobrol nih. Ajak ngobrol, Pak, tadi kita lakukan ini. Untuk apa? Untuk ini. Kita lakukan ini. Untuk apa? Untuk ini. Kita lakukan untuk ini. Sekarang, ini kan cuma seminggu sekali. Hariannya di rumah. Panjenengan tidak bisa mengandalkan seminggu sekali ini untuk keberhasilan dia. Yang lebih diandalkan adalah panjenengan dan keluarga di rumah. Lakukan A, B, C, kita kasih PR nih keluarga. Nah, kita nanti pantau lagi, datang lagi, berhasilnya di mana Pak? Kurangnya di mana Pak? Kan gitu. Peran keluarga sangat penting, sangat penting. Sangat penting ya Iya. untuk dukungan. Nah, kalau misalnya itu Pak, kapan sih Pak kita sadar kalau oh keluarga saya ini tuh butuh bantuan okupasi terapi gitu? Kapan saatnya kita menyadari itu gitu? Seharusnya ketika seseorang itu punya masalah kesehatan, kemudian dia sudah kehilangan kemandiriannya, dia seharusnya sudah menyadari bahwa saya butuh. Dia sudah kehilangan kemandiriannya. Oh, kok orang tiba-tiba, kan ada ya orang stroke itu nggak paham kalau dia kena stroke ringan gitu, tiba-tiba Iya. kok saya lumpuh, kok ini berat ya, Iya. jalan kok begini ya gitu. Kan ada orang begitu.
Ketika dia sudah kehilangan kemandiriannya tuh, dia harusnya sudah sadar nih, saya ini butuh penanganan medis, kesehatan, dan saya butuh terapi. Seharusnya. Karena dia sudah tidak mampu pakai baju sendiri. Mm-mm. Dia bahkan ketika mau mandi, ngangkat gayung nggak bisa gitu. Atau ketika dia jalan sebagian sudah diseret, walaupun mungkin dia merasa, aku iso kok gini, saya masih bisa. Tapi ketika dia sudah tahu, saya kehilangan kemandirian gitu, dia butuh okupasi. Dia butuh Hmm. okupasi. Dia. Oke, baik. Nah, kalau misalnya itu kan kasusnya pada dewasa ya, Pak ya. Iya, Kalau misalnya pada anak-anak kan ada juga ya, Pak ya, pasti ya. iya, iya, Anak-anak yang misalnya sampai umur 4 tahun atau 5 tahun iya, ternyata iya, kemandiriannya belum ada iya, seperti itu. iya, Itu iya. cara deteksinya seperti apa, Pak, kalau untuk anak-anak? Hmm, ya, itu tergantung dari eh, jenis apa ya, diagnosa masing-masing anak itu kan beda ya. Iya. Oh, ada anak sampai usia sekian tidak mampu ini itu dan seterusnya itu karena mungkin masalah cerebral palsy bisa jadi, atau yang lain mungkin hanya delay development saja gitu. Atau mungkin yang lain yang lebih berat ada attention deficit gitu, atau attention deficit dengan disertai hiperaktif kan gitu. Iya. Ada juga yang sampai ke autisme kan begitu. Nah ini kan masing-masing beda nih, penangannya pun beda. Kalau yang masalahnya fisik, tentu saja kita melihatnya perkembangan dia secara fisik sampai di mana gitu. Hmm. Eh, kan kita tahu nih, milestone anak itu usia sekian secara fisik mampunya ini, secara kognitif mampunya ini, dan seterusnya gitu. Sehingga dari analisa yang kita lihat nih, oh dia secara kognitif masih di bawah nih, mungkin usianya 4 tahun tapi kemampuannya 2 tahun. Secara fisik usianya 4 tahun, kemampuannya 2 tahun misalnya begitu. Nah, kita mau kejar yang mana dulu gitu. Kalau memang memungkinkan kejar dua-duanya, lakukan aktivitas yang mendukung dua-duanya. Kalau tidak memungkinkan ambil salah satu. Atau kalau misalnya dengan anak-anak dengan attention deficit gitu, gangguan atensi gitu, eh, nggak mungkin kita mengajarkan banyak hal kecuali dia bisa mau diam, duduk, Mm-mm. punya atensi bagus gitu. Mm-mm. Berarti kita kejar atensinya dulu. Ada hiperaktifnya, kita turunkan hiperaktifnya dulu gitu. Nah, kita mesti melihat itu dari berbagai macam sudut nih. Karena memang setiap anak punya punya masalah yang berbeda itu tadi. Sama-sama CP pun, cerebral palsy pun, yang satu disertai dengan eh, masalah komunikasi, yang satu disertai masalah mental, dan seterusnya. Ada anak yang CP mudah, ada anak CP susah. Down syndrome pun sama kan, ada. Down syndrome ini gampang yang ini Down syndrome dengan hiperaktif gitu. Nah itu memang butuh lebih dalam sih Mm-mm. menganalisa anaknya, Mm-mm. kemudian merancang terapinya. Mm-mm. Oh, sebenarnya pun anak dengan kebutuhan khusus tuh bisa hidup mandiri juga ya, Pak, sebenarnya Harusnya bisa. dengan okupasi Iya, terapi itu dengan ya. okupasi terapi. Dan kalau anak berarti goal kita yang awal adalah eh, kemandiriannya, yang berikutnya adalah jika memungkinkan berarti prasekolahnya gitu. Sehingga nanti ketika ini mampu nih, oke masuk sekolah umum bisa. Kan ada anak yang kebutuhan khusus bisa Mm-mm. diterima di sekolah umum Umum gitu. ya. Oh ini bisa Bu masuk sekolah umum. Oh ini enggak bisa Bu masuk dari SLB aja gitu. Sehingga kita bisa mengarahkan nih dari evaluasi kita prasekolahnya, kemudian kita lakukan terapi pra scholar skillnya gitu. Itu nanti ada pre-writing skill, pre-reading skill gitu, dan seterusnya. Oh ini memungkinkan nih untuk sampai sekolah umum, masukkan di sekolah umum. Oh ini tidak mungkin, ini SLB gitu. Dan saya ada beberapa pasien yang begitu. Mm-mm. Ada yang pasien itu benar-benar sampai sudah masuk sekolah, ternyata dia nggak bisa jalan. Mm. Dia harus pakai kursi roda. Gitu. Mm-mm. Tapi kognitifnya bagus, menulis bisa ketika kita sudah lakukan terapi itu. Tapi tetap dia nggak bisa jalan. Sekolah SD umum, sekarang udah SMP,
dan bagus gitu. Rankingnya pun bagus gitu. Yang masalah hanya fisik aja, berarti olahraga nggak memungkinkan kan nggak begitu. memungkinkan. Tapi nilai nilai teori bagus gitu. Dan seterusnya begitu. Ya nggak mungkin, oh, SLB nggak apa-apa. Jika nggak memungkinkan semuanya, keterampilan apa yang terbaik buat anak ini? Oh, ini bagusnya di sini, berikan keterampilan. Ada pasien Down syndrome sekarang udah gede, tukang kayu, bantu Oh, bapaknya gitu. iya iya iya. Dia masak, Mm-mm, motong gitu, dia mm-mm, bisa bantu. Dan dia dapat uang dari situ. Down syndrome mungkin gitu. Nah, seperti itu. mm-mm. Contohnya begitu. Jadi produktivitasnya naik ya, Naik, Pak help ya. skill-nya naik gitu. Dia nggak sekolah, tapi dia bisa kerja Bisa gitu. kerja, Nah, bisa seperti itu. bisa hidup Iya, normal ya, iya, Pak ya. iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya saudara atau punya tetangga mungkin ya Hmm, yang mengalami seperti itu sebenarnya bisa dibawa ke okupasi ya, Pak ya sebenarnya, ya, Bisa, dikonsultasikan bisa, dulu. kalau bisa. So, nanti kita evaluasi Mm-mm, eh, yang mungkin untuk kita tangani saat ini apa gitu. mm-mm. Karena pun kita untuk saat ini kan tidak semua hal bisa kita pegang di RSAC dengan keadaan ruang dan alat yang ada itu. Oh, bisa. Nanti kita tangani. Biasanya kalau terapi seperti itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Misalnya contohnya pada kasus Down syndrome tadi itu. Ini, oh, gimana ya? Kalau lama itu Mm-mm. masing-masing Punya ini sendiri punya, ya. ya, Iya. susah kalau ini bilangnya. Mm-mm, mm-mm. Saya selama di RSAC ini saya pernah pegang beberapa anak dengan eh, delayed speech, dengan gangguan atensi. Dia beberapa kali pertemuan itu kalau nggak salah sebelum Lebaran, Mm-mm, sebelum puasa, mm-mm. kemudian Lebaran ketemu lagi, itu mungkin sekitar 5 kali. Setelah itu sudah selesai. Karena dia setelah itu dia mau duduk, konsentrasi, dia diem, dia bisa perhatikan ibunya, Mm-mm, dia bisa belajar bicara dari ibunya. mm-mm, Sudah selesai, nggak pernah terapi lagi. Dan mm. ketika bertemu ya, alhamdulillah anak saya sekarang udah ngomong dan sekarang udah TK kan begitu. Ada. Ada juga anak yang dengan kebutuhan khusus waktu itu eh, kakinya O ya, Mm-mm. kakinya O belum bisa jalan. Itu beberapa bulan yang lalu saya hanya mengajari anaknya, kemudian ibunya saya kasih PR. Lakukan ini Bu, lakukan ini Bu. Beberapa tahun yang lalu ketemu ibunya, eh, sebenarnya mengontrolkan orang tuanya, gitu. Tapi ibunya itu ketemu saya, Pak Iwan, Masya Allah, sambil nangis itu. Iya. Alhamdulillah anak saya udah bisa jalan Pak Iwan gitu. Masya Allah ya. Saya malah kadang-kadang kaget sendiri saya. Yang saya lakukan apa? Gitu, seperti itu. Nah itu kecepatannya berbeda-beda. Mm-mm. Ada yang lama, sampai hari ini saya masih pegang pasien ini sudah 1 tahun ya ada, gitu. Mm-mm. Ada juga Berarti memang berproses ya Pak ya, berproses. dan tidak bisa dibandingkan Tidak ya bisa anak satu dibanding-bandingkan. dan Iya anak sih. yang lainnya gitu. Bahkan dengan diagnosa yang sama pun tidak bisa Mm-mm. dibandingkan. Tidak bisa Gitu. dibandingkan. Ya, Oke. Tapi kalau misalnya anak dengan Down syndrome tadi ya Pak ya, anak ya, dengan kebutuhan khusus, ya. itu biasanya berapa persen kemungkinan dia bisa mandiri gitu? Down syndrome Iya. sama seperti eh, yang lain ya, diagnosa yang lain. Mm-mm. Entah itu cerebral palsy, entah Mm-mm. itu autis dan Mm-mm. lain-lain. Itu kan nanti ada anak Down syndrome, mild Down syndrome gitu. Ada eh, Down syndrome yang agak sedang nih gitu. Ada yang severe gitu, yang berat gitu. Yang mild itu alhamdulillah ya rata-rata mandiri, bisa sekolah, Mm-mm. bisa sampai kerja gitu yang saya bilang tadi. Yang menengah gitu sebagian masih sangat bergantung dengan orang tuanya. Kemudian ada yang berat itu kan benar-benar bergantung dengan orang tuanya. Selain Down syndrome pun ya sama. Cerebral palsy itu kan ada yang berat, Iya. ada yang ringan, Mm-mm. ada yang sedang gitu. Yang ringan banyak yang sampai sekolah umum gitu, banyak. Banyak. Yang berat ya ada beberapa pasien cerebral palsy yang saya punya bahkan sampai usia
kalau menurut rata-rata anak itu usianya SMP, Mm-mm. dia masih digendong kan gitu. Mm-mm. Nah itu gimana ya? Tergantung dengan itu tadi. Berat ringannya itu masing-masing Mm-mm. beda gitu. Masing-masing punya Ya, sendiri-sendiri ya, Pak. pokoknya kalau yang misalnya yang masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, insya Allah paling tidak self help skillnya, kemudian sekolahnya masih bisa diarahkan, Mm. keterampilannya bisa diarahkan, insya Allah itu akan mandiri nanti. Yang sudah tidak memungkinkan, ya berarti antara orang tuanya dan anak harus dibuat jalan tengah nih. Eh, Anak tidak terlalu bergantung sama orang tua juga nggak terlalu terbebani dengan anak. Yang berat ya kadang-kadang memang orang tuanya yang harus sabar sih, harus sabar, dikasih pengertian juga bahwa bagaimanapun anak-anak dengan kebutuhan khusus itu ya sudah menjadi rezeki dia sebenarnya kan gitu. Yang dia harus sabar dengan itu. Kalau kata beberapa ustadz kan begitu, anak dengan kebutuhan khusus itu kan penduduk surga yang diturunkan ke bumi. Masya Allah. Ya kan begitu. Iya, iya. Ustadz Umar Mita pernah menyampaikan begitu. Orang dengan kebutuhan khusus itu kan mereka tidak punya beban syar'i. Kalau tidak punya beban syar'i, dia nanti sampai tua kemudian meninggal, ya berarti dia nanti masuk surga. Iya, Oh dia nggak punya beban syar'i gitu kan. iya. Lah itu kan berarti penduduk surga yang diturunkan ke bumi. Mm-mm. Cuman masalahnya yang diuji kita orang tuanya kan begitu atau keluarganya kan begitu. Nah sehingga kalau punya yang begitu, yang kebetulan, aduh kok ini sulit. Kesabaran itu yang menjadi kuncinya gitu. Sehingga harapannya ya, kalau orang tuanya sabar, dia bisa mengerti bagaimana menghadapi anak-anaknya atau yang dengan kebutuhan khusus tadi. Harapannya ya surga sebenarnya kan begitu. Iya, Ridha Allah saja kalau iya, sudah begitu. benar Bapak. Gitu. Sebenarnya itu Allah ngasih ini ya Pak, kesempatan ya Kesempatan sebenarnya ya. ya, dikasih golden ticket juga ya Ya sebenarnya itu ya. sebenarnya golden ticket betul. Iya, Itu golden golden ticket ticket. buat orang tua. Mm-mm. Sebenarnya mau yang severe maupun yang mild maupun yang sedang tadi, semuanya golden ticket karena itu anak-anak dengan kebutuhan khusus itu kan, ya sebenarnya surganya orang tua ada di situ. Iya. Surganya keluarganya dia lah gitu ada di situ. Mm-mm. Siapa tahu nanti dia yang menarik kita ke sana. Gitu. Betul, betul Bapak. Gitu. Jadi kalau kita punya keluarga yang berkebutuhan khusus tuh Iya. harusnya tidak gimana? Ya mungkin kalau sedih di awal Iya, ya tetap gitu. ya. Tapi mungkin tidak Betul. harusnya segera menyadari Iya. itu ya Bapak ya. Kalau kita kembalikan ke situ, Mm-mm. harusnya dibuat nerimo dulu, Mm-mm. sabar, kemudian pasrah. Gitu. Itu paling enak sebenarnya. Ya berat tetap berat, namanya manusia nggak ada yang Iya. Pak punya ujiannya masing-masing. Iya, Iya, punya iya. levelnya masing-masing ya Betul, Pak ya. betul. Oke, baik. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Sebenarnya bisa dicegah tidak sih Pak kalau misalnya kayak lansia yang mungkin sudah tidak bisa ke kamar mandi sendiri gitu, Ya, sebenarnya kan ada ya Pak lansia yang sehat terus ya, sampai udah 80 ya, 70 ya, masih ya, sehat banget. ya. Ada yang mungkin 60 70 itu Ya, sudah ya. kehilangan kognitifnya Iya, menurun seperti itu. Nah, ya. tips supaya sampai lansia tuh kita tetap produktif tuh seperti apa Pak? Iya. Eh, Sebenarnya menua itu nggak bisa Ya, ya, menua nggak ditunda. bisa ditunda. Semua orang pasti menua gitu. Tapi menua dengan kesehatan yang bagus itu bisa diusahakan lah gitu. Menua dengan kesehatan yang bagus. Nah, selama seseorang itu aktivitas produktivitasnya itu sesuai dengan kapasitas usianya dan masih bisa dilakukan berkelanjutan, seharusnya kesehatannya terjaga. Orang yang rajin berolahraga itu kesehatan primanya akan lebih panjang. Orang yang rajin membaca, kesehatan kognitifnya pasti akan lebih panjang. Orang yang baca Qur'annya juga rajin, orang yang sholatnya rajin pasti lebih panjang lagi gitu. Intinya menjadi tua itu tetap, tapi jangan kemudian menjadi malas untuk melakukan
aktivitas apapun yang mendukung untuk sehat, baik itu dalam bentuk aktivitas olahraga, aktivitas produktivitas, kemudian aktivitas yang melibatkan eh, spiritual, dan itu paling penting karena bagaimanapun ya orang itu menua dengan spiritual yang baik itu pasti akan tetap tough ya. Orang sakit tapi spiritualnya baik itu berbeda dengan orang sakit dan spiritualnya jelek kan gitu. Iya. Pasrahnya berbeda, usahanya berbeda gitu, nerimonya berbeda gitu. Eh, saya sih menyarankan itu. Jadi kalau kita pun siapapun gitu menua ya, ayo kita menua, pasti menua gitu. Tapi jangan sampai kayak itu yang ditakutkan Nabi kan, eh, sampai berdoa kan begitu, jangan sampai nanti mengalami kepikunan dan Iya. seterusnya kan begitu. Sehingga ya kita harus cegah itu dengan olahraga fisik, dengan produktivitas. Orang jangan sampai kehilangan produktivitas sebenarnya. Kemudian eh, dengan spiritual tadi. Mungkin itu, Mbak. Tapi memang ini ya Pak, tetangga-tetangga saya itu yang rajin ke masjid, Ya, maksudnya yang mbah-mbah, ya, Mbah Huti, Mbah Kakung yang ya. rajin ke masjid itu pasti sehat. Sehat, lebih Iya, sehat ya. apalagi ke masjidnya kan jalan ya Jalan, Pak ya, itu betul, Mbak. 5 waktu lagi Iya, Mbah iya, Kakung-Kakung itu, betul. pasti sehat. Iya. Dan beberapa tetangga saya pun begitu. Ke masjid dengan tongkat dia tetap jalani gitu. Yang sakit di rumah tapi nggak mau jalan ke masjid dan masih di rumah saja ya berbeda. Lebih lemah pasti kan begitu. Iya. Nah, dan banyak eh, lansia hari ini yang ya, ini terutama yang di lingkungan saya. Ya dia itu sebenarnya kalau sholat ya tegaknya ya susah, rukuknya ya susah, kadangnya masih mengeluh nyeri juga gitu. Tapi dia tetap datang gitu. Artinya semangat spiritualnya kan mengalahkan Sakitnya. sakitnya kan begitu. Nah itu penting sekali itu Iya, sebenarnya. penting sekali ya Pak ya Iya. sebenarnya. Berarti Saya kesehatan mentalnya kan terjaga. terjaga gitu. Saya yang masih muda jadi persiapan lansia ini Pak. Ya, Saya mungkin menjelang lansia loh. ya berarti Bapak bekalnya insya Allah tetap produktif ya. Amin amin. Ya, ini kameramennya juga kayaknya juga persiapan Oh lansia iya. juga. Oke, baik. Terus kalau misalnya balik lagi ke anak-anak ya Pak, Ya, tips untuk memilih kan sekarang banyak banget ya mainan stimulasi. ya. Mainan stimulasi sensorik lah apapun itu. Iya, iya. Sebenarnya bagaimana sih Pak tips untuk memilih mainan Iya, mainan sensorik yang bagus untuk anak tuh seperti apa gitu? iya. Eh, yang pertama eh, orang tua atau terapisnya harus tahu eh, kebutuhannya dulu. Milestone anak ini kebutuhannya di mana gitu. Usia ini butuhnya apa? Ya usianya usia menjelang sekolah tuh 5 tahun 6 tahun. Eh, berarti kan butuhnya eh, aktivitas yang secara gross motor juga dibutuhkan, secara fine motor juga dibutuhkan, dan secara kognitif kan juga dibutuhkan. Nah, permainan yang mestinya melibatkan tiga ini harusnya dibutuhkan. Tapi permainan yang sampai menghambat salah satunya itu pasti akan mengalahkan yang lain. Kalau dulu yang namanya aktivitas bermain itu gross motor, fine motor, kognitif, sosial itu masuk. Hari ini anak-anak itu kadang-kadang sudah menyendiri dengan permainannya dan sudah kehilangan aktivitas fisiknya. Nah ini berbahaya. Kita harus tahu milestone-nya, kita harus tahu tingkat kebutuhannya, dan kita carikan bentuk aktivitas yang melibatkan tiga-tiganya ini. Gross motornya, fine motornya, kognitifnya, dan 4, mental spiritualnya gitu. Dan yang paling bagus yang semuanya. Kita ini, saya agak lupa ya, saya pernah baca tingkat physical quotient anak-anak Indonesia itu kan rendah sekarang. Iya. Dan menimbulkan masalah
banyak hal gitu, mental dan kognitif. Padahal fisikal, masalahnya fisikal. Sedangkan anak-anak Thailand tuh physical quotient-nya baik sekarang. Anak-anak Cina itu sekarang banyak yang Iya, dibuat physical quotient-nya baik banyak. itu. Mereka bermain dan eh, apa namanya, belajar bersama teman-temannya dengan aktivitas fisik yang bersama gitu. Dan itu kan lebih baik daripada yang mohon maaf sekarang mungkin dikasih permainan yang sifatnya game di rumah. Apalagi yang sudah pegang HP itu repot lagi itu. Iya. Oh, itu menghambat banyak hal gitu. Nah, jadi orang tua, jadi terapis harus tahu tingkat kebutuhan ini dan tahu memilah ini yang boleh dan tidak boleh. Mm-mm. Intinya empat tadi itu jangan sampai ditinggalkan dalam pemilihan aktivitas. Gross motornya, fine motornya, kemudian kognitifnya dan spiritualnya itu harus dilibatkan. Cari aktivitas yang melibatkan itu. Itu enaknya bermain di luar bersama Iya, teman-temannya. iya. Kalau permainan yang misalnya bisa dibeli, sesuatu yang melibatkan itu paling bagus. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Terus kalau misalnya untuk lansia, Pak. Oke. Jadi mungkin ya, saya pernah dengar istilah seperti ini. Wes tuwek tapi galak rame-rame. Itu ya. Berarti kan Iya. memang lansia ini kan punya gimana ya Pak ya, permasalahan emosional mungkin Oh ya, iya, iya. lebih sensitif, lebih Iya. bagaimana ya, lebih mudah marah-marah Iya, seperti itu. iya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih Pak cara kita memberikan terapi atau misalnya kayak meredakan amarahnya seperti itu bagaimana? Gimana ini? Jawabnya susah juga ini. Eh, saya itu pernah anu, pernah dengar ini ulama ya, ulama. Ulama itu dia ulama terkenal. Kebetulan ibunya dengan gangguan kejiwaan, dengan gangguan kejiwaan. Nah, eh, itu memang benar-benar ibunya. Tiba-tiba ketika beliau sedang menyampaikan materi di depan jamaahnya, si ibu ini datang dengan manggil namanya langsung. Kalau jamaah itu manggil ulama itu kan kalau nggak syekh ya ustadz Ustadz, atau iya. ya kiai kan gitu ya. Kiai, iya. Ya ini langsung panggil nama, suruh pulang, suruh makanin ternaknya Mm-mm. gitu. Memberikan ilmu di depan jamaah itu kan penting ya. Tapi kemudian membuat orang tuanya eh, terturuti, kemudian diredam, kemudian mengikuti orang tuanya itu kan juga wajib malahan kan gitu. Iya. Sehingga beliau itu memilih untuk kemudian menyelesaikan memberikan materi, pengajian selesai, beliau ikutin ibunya, pulang. Ketika ditanya, "Lah terus kok begitu?" Gitu. Karena saya memberikan materi kepada kalian itu eh, sunnah, saya nggak memberikan pada kalian tuh ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya eh, berbakti pada ibu saya itu wajib kan begitu dia bilang Iya. gitu. Sehingga memilih begitu. Yang tidak kemudian berarti itu kan posisinya juga nggak enak itu karena sambil membentak kan begitu. Ya berarti eh, dia butuh kesabaran, kemudian mengerti bagaimana mengendalikan eh, orang tua yang model begitu tadi. Gitu. Ilmunya satu sabar, yang kedua tahu bagaimana eh, orang yang model begini itu ditenangkan gitu. Kita mesti gali itu orang ini pasti setiap orang ada tenangnya dia di mana, dibagaimanakan begitu.
Kan ada orang dengan gangguan tertentu kan, tenangnya dikasih makan, tenangnya diajak duduk, tenangnya diajak apa gitu. Nah, itu dicari dulu, kemudian kita coba dengan itu. Orang tua model begitu eh, sebagai keluarga atau sebagai anak, yang pertama memang harus sabar. Enggak ada yang lain. Apapun keadaan orang tua kita, itu harus sabar dulu. Yang kedua ya, kita cari apa yang memudahkan beliau untuk tenang. Nah, itu kita jalankan. Nah, itu paling paling kan. Ya sesuai dengan yang sudah dilakukan ulama tadi itu, Iya. gitu. Ya Gitu. kembali lagi ke ini ya Pak ya, aturannya menurut Islam ya. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir Pak, komen yang terakhir yang banyak sekali ditanyakan. Hmm. Bagaimana kan ada anak yang punya kebiasaan jempol, menghisap Oh jempol. ya, iya, iya, Iya. iya. Terus katanya ada terapi untuk menghilangkan kebiasaan dia itu. Misalnya ada yang kebiasaannya selalu gigi jari, ada yang menghisap jempol seperti itu. Nah, Iya. sebenarnya terapi aktivitas seperti apa yang bisa dilakukan supaya anak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Kebiasaan buruk itu. itu? Iya. Iya. Anak dengan kebiasaan menghisap jempol itu berarti ada yang sensori yang tidak terpenuhi ya. Jadi, anak dengan hiperaktif itu juga ada sensori yang tidak terpenuhi. Anak dengan terus-menerus menghisap jempol itu juga ada sistem sensori yang tidak terpenuhi. Eh, Pemenuhan kebutuhan sensori itu penting. Itu namanya sensory retraining gitu. Anak-anak itu butuh diberikan aktivitas yang satu juga memenuhi kebutuhan mulutnya, yang kedua juga memenuhi kebutuhan taktilnya, rasa sentuh di tangan gitu. Nah, memang itu tidak mudah, tapi perlu dilakukan. Ada aktivitas-aktivitas yang mungkin membutuhkan dua ini. Pemenuhan kebutuhan sensori taktil, sentuh di tangan, kemudian pemenuhan kebutuhan sensori mulut gitu. Misalnya makan aja, makan. Kalau anak itu dipilihkan makanan tertentu dengan berbagai macam tekstur tertentu dan rasa tertentu, kemudian anak itu dilatih. Memang ini tidak mudah, tapi dilatih. Satu ambil, satu masuk, mulut dapat makanannya, tangan dapat sensorinya gitu. Terus begitu. Nah, nanti dicarikan aktivitas yang sejenis yang tujuannya untuk melatih mulut supaya dapat pemenuhan sensorinya mulut sendiri, tangan sendiri gitu. Sampai dia melupakan bahwa dia harus menghisap tangannya gitu. Kalau tangannya dikasih minyak kayu putih, itu berbahaya. Oh Nggak iya. direkomendasikan atau tidak sih, Iya, Pak? saya tidak menyarankan itu. Saya tidak Iya. menyarankan itu. Ya ada juga sih model begitu, tapi itu apa ya? Kayu putih ya berbahaya lah. Iya. Atau tangannya di plaster, jempolnya seperti itu. Itu bisa saja itu menjadi alternatif ya. Tapi tetap itu tidak memberikan solusi taktil dia kan gitu. Kan hanya menghalangi jempolnya supaya tidak dihisap gitu. Mencegah supaya agak lama tidak menghisap jempol gitu. Tapi itu tidak memberikan pemenuhan kebutuhan sensori di tangan maupun di mulutnya dia gitu. Itu sama berarti ya Pak, misalnya kalau tidur harus pegang telinga. Oh Kan iya. ada ya Pak ya yang Iya, seperti itu model ya. Itu begitu. berarti memang sensori sininya tidak terpenuhi ya Pak ya. Kadang-kadang karena sensori tidak penuh juga hal seperti itu. Kadang-kadang karena masalah eh, rasa nyaman dan rasa tenang. Karena ada beberapa anak yang nyaman dan tenang ketika tidur begitu, gitu, megang telinga ibunya itu. Ada yang pegang pusar ibunya itu. Ada yang anak itu pegang kudu bonekanya itu. Bahkan sudah masuk SD, ada acara kemah gitu, bonekanya Iya, harus dibawa bawa. gitu ya. Atau ada yang sarungnya kudu Iya, itu kan atau gitu. selimut Iya, iya, selimut. gitu. Itu lebih ke nyaman dan tenang ya. Pada beberapa anak sepanjang itu tidak menjadikan masalah psikis yang kemudian menjadi begitu bergantung dengan itu,
itu hanya sekedar untuk memberikan rasa tenang, sebenarnya nggak masalah sih. Ya, apa salahnya juga, Iya. sepanjang tidak mengganggu loh ya. Iya. Kalau sudah sampai mengganggu, misalnya itu harus bawa itu di perjamuan, nah itu kan sudah masalah gitu. Itu harus dilakukan terapi kan Terapi. gitu ya. Sepanjang tidak, hanya ketika tidur saja ya sudahlah. Kecuali kalau dengan ibunya tadi lah, ibunya Iya. jadi nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Harus dicarikan bentuk penenangan yang lain gitu. Intinya dicari, itu pasti orang itu hanya butuh tenang sih sebenarnya. Butuh tenang agar saya bisa tidur dengan tenang gitu. Nah, dicari bentuk yang lain apa yang memungkinkan. Eksplorasi, harus eksplorasi. Kita cari tahu, kita eksplorasi dan dicobakan ke anaknya. Sampai dia bisa mandiri. Kalau enggak tercapai kemandiriannya tadi itu. Iya. Kan dia harus mandiri juga. Artinya anak itu mandiri tidak hanya sekedar makan, minum, sekolah. Tidur harus bisa mandiri Mandiri. juga. Iya, Gitu. betul.